Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Đây, cái lọ bia đây phía cháy đã nạ xịt chung nha. Cô làm có cho nhẹ là có. Cái đồ bạc áo xí. Cái đồ rồi xịt tân đã. Ke pembeli lah. Bọc cô tôi bảo. Sao con lấy bút chị? Phải chịu cái gì thế? Yeah. Kau suka tak bisa forum membaca menulis. Apa pun cara rumah parago juga. Bà buồn chứ, bà nhà cái chén uang kau kan tak kau nau nya dong. Jadi mama lihat MPT itu kok kalau satu, na 50 na kok setong nan 50 bataan dulu ta. 50 kok kalau belanja 30 uang kan sampai 20 balik ya. Kalau betong jadi na 50 nya tuh banyak tendek-tendek kate. Tidak bisa ro betong. Contoh kau beli terompak. Kau ada pak zo berapa beli terompak mereka? 35. Ya pak. Jadi bisa pak zo go tanpa dicatat. Lai, nyo kan nyo sobo ene ko dong. Nang nomor sekian, 35, nomor sekian 40, nomor sekian 50 aja. Ini luar kepalanya. Di kepala, sorong doang ko, kayaknya. Dah ada pakai buku catatan ada. Ya, pandai cok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, saya sengaja mengajak Sobat DB, mari kita sejenak menyaksikan seorang nenek yang telah berusia 81 tahun. Dia masih gesit, masih kuat, dan dia sekarang memiliki toko usahanya sendiri. Dan usahanya ini dijalaninya sendiri tanpa ada karyawan. Dan dia sama sekali tidak pandai tulis baca. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tetapi usahanya berkembang. Dan usahanya itu makin hari makin berkembang. Dan isi tokonya makin hari makin padat. Nenek ini bernama Rostina. Alamat tokonya nun di kampung kelahirannya Jorong Sungai Penuh, Nagari atau Desa Lubuk Ulang-Aling Selatan, Kecamatan Sangir, Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, nun di Pulau Sumatera sana. Tentu kita bertanya, kenapa nenek tua ini kok bisa berbisnis seperti ini tanpa bisa menulis dan membaca? Dan kenapa ingatannya masih kuat sedangkan usianya telah melebihi 80 tahun? Sobat DB, saya pun tidak bisa menjawab pertanyaan ini secara mendetail, tetapi hanya bisa dilihat dan bisa dibuktikan bahwa inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada nenek tua ini, dia bisa berbisnis yang mengharuskan bisnisnya ini menulis dan membaca, dan yang mengharuskan bisnisnya ini dilakukan oleh orang yang setidak-tidaknya taman SMP. Tetapi nenek tua ini bisa menjalankannya tanpa sama sekali
memiliki ijazah apapun dan bahkan tanpa bisa tulis baca sama sekali. Nenek tua yang telah beberapa kali pergi ke tanah suci Mekah ini mengatakan baginya di dalam berbisnis lebih banyak mementingkan amal ibadah daripada mementingkan keuntungan. Artinya, dia di dalam berbisnis tidak memikirkan apakah dia akan beruntung apakah tidak. Namun dia di dalam berbisnis hanya memikirkan bagaimana dia bisa memberi kepada orang sebanyak-banyaknya. Contoh, kalau ada orang ingin membeli sepasang sandal, dia tawarkan harga misalnya 50.000. Ketika orang itu hanya punya uang 30.000, dia katakan, apakah memang tidak punya uang lebih dari ini? Ketika orang itu mengatakan tidak ada uang lebih dari ini, bawa saja sandal, tinggalkan uang sebanyak itu. Begitu dia selalu di dalam berjualan. Misalnya juga ketika anak-anak datang ingin membeli roti, uangnya hanya 2.000, sedangkan roti itu harganya 5.000. Dia katakan, uang kamu berapa nak? Uang saya hanya 2.000, tapi saya ingin roti ini. Nenek tua ini akan mengatakan, bawa saja, tinggalkan uangmu. Nenek tua Rostina ini sekali lagi di dalam berbisnis, dia mementingkan amal ibadah. Dan anehnya, bisnis yang dia jalankan dengan cara seperti ini, bukannya berkurang bisnisnya, bukannya rugi dia, tetapi bertambah terus. Rumah Nenek Rostina bagus sekali di samping tokonya ini. Sobat DB, mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita. Nenek Rostina yang sudah berusia di atas 80 tahun, yang tidak bisa tulis baca, tetapi mengapa dia bisa menjadi sukses di dalam berbisnis? Kelihatannya modal bagi Nenek Rostina adalah tekadnya, semangatnya, keinginannya, cita-citanya, dan kerja kerasnya. Dan yang lebih penting lagi dari itu adalah penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kafah, yang benar-benar istiqomah. Sobat DB, dapat kita katakan di sini bahwa di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Ketika Nenek Rostina punya kemauan untuk berbisnis, dia tidak mau menadahkan tangan kepada anak-anaknya yang telah besar-besar, yang telah punya usaha juga, yang jumlahnya 11 orang. Maka Allah memberikan kepadanya rezeki melalui jalan bisnis ini. Ini dapat jadi contoh bagi kita Sobat DB. Kenapa kita yang telah sarjana, kenapa kita yang telah tamat SMA, tamat SMK, kok jadi pengangguran, kok tidak bisa usaha apapun. Tetapi nenek ini bisa. Ketika saya tanya, dari mana modal Nenek Rostina berjualan ini? Dia katakan, saya mencari modal dengan mendulang emas ke sungai. Ketika uang saya dapatkan dengan cara mendulang tradisional ke sungai, saya simpan uang itu, saya belikan ke bahan-bahan yang akan saya jual. Jadi jangan Sobat DB mengira bahwa dia mendapatkan modal dari anak-anaknya. Nenek Rostina yang telah ditinggalkan suaminya M. Rasid buat selama-lamanya, semenjak beberapa tahun lalu ini, dia bukan berbisnis karena dimodali oleh anak-anaknya, tetapi karena usahanya sendiri mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk memodali usahanya. Kenapa teringat oleh nenek tua berbisnis? Dari masih muda, dia telah berbakat berbisnis. Sampai sekarang dia tetap berbisnis. Dan kelihatannya bisnis yang dijalankan oleh Nenek Rostina ini sekaligus untuk mengobati
fisik dan mentalnya. Nenek Rustina sampai sekarang ingatannya masih kuat, bicaranya masih lantang, pandangannya masih tajam, pendengarannya masih nyaring. Dan memang dia tidak pernah mau meninggalkan sholatnya. Sobat DB, sekali lagi, kita harus berguru kepada Nenek Rustina ini. Kita harus belajar kepada Nenek Rustina ini. Kita harus meneladani Nenek Rustina ini. Nenek Rustina yang sudah tua, yang tidak bisa tulis baca saja, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sukses berbisnis. Kenapa kita tidak? Makanya jangan salahkan Allah kalau kita miskin, tetapi salahkan diri kita sendiri kalau kita miskin. Demikian Sobat DB. DB Channel tidak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha sukses kaya raya. Khusus untuk Nenek Rustina, mari kita doakan agar beliau menjadi pengusaha yang makin kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Dan jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.